Cerita akan berfokus pada seorang gadis remaja bernama Ishimori Uka, kita panggil saja Uka. Ia adalah tipe gadis yang pemalu, tertutup, dan kesulitan menjalin pertemanan dengan orang lain. Yang tidak lama lagi, ia akan menamatkan pendidikan sekolah menengahnya. Suatu hari saat Uka sedang melamun dan memikirkan SMA mana yang akan dia pilih, tanpa sengaja ia berpapasan dengan seorang gadis bernama Remi, sosok yang selama ini kerap membulinya di sekolah. Di sana Remi mengejeknya karena memilih sekolah yang dianggap tidak populer dan dipenuhi murid-murid pecundang. Meski merasa sakit dan tidak menyukai hinaan tersebut, Uka tetap tidak berani melawan atau membela dirinya sendiri. Tak lama setelah kejadian itu, seorang pria menghampirinya. Ia bernama Kai, di mana di tangannya Kai selalu membawa botol soda lemon, sehingga ia pun memberikan saran kepada Uka agar mendaftar ke SMA yang sama dengannya dan meninggalkan Uka begitu saja. Harapan untuk bisa menjalani kehidupan sekolah yang tenang dan normal tanpa harus terus merasa takut dibully. Yang karena itu, Uka memutuskan untuk mengikuti saran Kai, berharap dari perkataannya itu ada sedikit perubahan untuknya. Sementara itu, Kai yang sudah dikenal dan memiliki popularitas di sekolah pun langsung menjadi pusat perhatian para ciwi-ciwi di sana, di mana hal itu membuat banyak murid laki-laki merasa iri dan cemburu terhadapnya. Dengan penampilannya yang culture, Kai seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya memang yang terbaik di sekolah dan langsung menyiram mereka sehingga ya, tanpa ia sadari, siraman itu juga mengenai Uka yang kebetulan sedang lewat di sana hingga membuat seragam barunya basah. Kai sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang pernah ia temui sebelumnya benar-benar akan masuk ke sekolah yang ia sarankan. Hari demi hari, Uka terus berusaha melatih dirinya untuk belajar bersosialisasi. Ia mulai mencoba membuka diri dan lebih berani untuk menjalin pertemanan. Namun satu hal yang paling tidak ia harapkan adalah ternyata Remi juga bersekolah di tempat yang sama. Sedari dulu, Remi sering mengejek Uka dengan sebutan si batu karena dirinya selalu diam ketika ditindas. Perlakuan itu tidak berhenti di situ saja dan justru berlanjut hingga saat ini. Kai yang mulai menyadari bahwa gadis itu kembali menjadi sasaran perundungan pun menghampirinya, berharap agar Uka kembali tenang dan sedikit memberikan dukungan padanya. Keesokan harinya terlihat Remi kembali mendatangi Uka. Di sana, Remi memaksanya untuk membelikan makanan, namun Uka yang hanya diam pun membuat Remi semakin kesal sehingga tak lama datanglah Kai melihat situasi apa yang sedang terjadi saat ini, di mana setelah melihat itu Kai tidak tinggal diam saja, juga memberi peringatan kepada Remi agar berhenti mengganggu Uka atau dirinya harus siap menanggung akibatnya. Sejak kejadian itu, Uka mulai bisa menjalani hari-harinya dengan sedikit lebih tenang. Perlahan ia mencoba membuka dirinya dan mulai berani berinteraksi dengan yang lainnya, hingga akhirnya ia memiliki beberapa teman di kelasnya. Ishimori-sanも一緒に食べない？ね、食
Uka yang biasanya gugup saat berbicara di depan orang kini mulai berani berbagi cerita dengan teman-temannya. Ia menceritakan bahwa dirinya sudah sering mengalami perundungan sejak masih SMP, sampai-sampai tertanam di pikirannya bahwa sekolah adalah tempat yang tidak menyenangkan. 私、中学の頃いじめられてたんです。学校楽しいと思ったことなんてなかったんです。 Dengan memilih SMA ini, dirinya berharap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan sekolah yang normal seperti remaja yang lain pada usianya. それで、この学校ならきっと普通の高校生活を送れるんじゃないかって。 Kelas pun dimulai dengan mengatur ulang tempat duduk secara diundi. Secara kebetulan Uka mendapat tempat duduk di barisan paling depan, juga bersebelahan dengan Kai. Uka yang dikenal sebagai siswi yang cerdas pun tiba-tiba saja Kai mengumumkan bahwa siapapun yang berteman dengan Uka pasti akan mengalami peningkatan nilai. こいつただの優等生じゃなくて実はすげえから仲良くしといたらいいことあるかも。石森さん、よろしく。Perhatian yang Kai tunjukkan kepada Uka membuat temannya mulai merasa curiga. Ia menduga bahwa Kai sebenarnya memiliki perasaan terhadapnya, namun Kai menolak mengakuinya karena dibalik sifatnya yang suka menolong, ternyata ia menyimpan banyak rahasia dalam dirinya. 石森ちゃんは恋愛対象に入んの？入んねえわ。 Singkat cerita, di mana mereka sedang belajar bersama di sebuah kafe untuk persiapan ujian semester, tak lama kemudian datanglah seorang gadis bernama Serina datang menghampiri mereka bersama kedua temannya. Mereka bertiga ternyata juga berasal dari sekolah yang sama, yang mana di sana ternyata Serina adalah mantan pacar Kai. Meskipun hubungan mereka telah berakhir, Serina masih menjaga hubungan secara baik-baik dengan Kai. このグループの子じゃないよね。そんなわけないでしょ。マジで浮いてるのやめな。 Namun salah satu teman Serina yang cerewet justru mengejek Uka. Menurutnya, Uka tidak pantas duduk bersebelahan dengan Kai, sehingga ucapannya yang kelewat batas membuat Serina marah dan やめろっつってんだろ。帰ろう。くだらない。 Sehingga Serina yang merasa malu pun meminta maaf atas perlakuan temannya itu. Akibat kejadian kemarin, Serina justru dihadang oleh kedua temannya. Mereka menuntut agar Serina juga meminta maaf atas perbuatannya yang dianggap sangat menyebalkan. Uka pun tiba-tiba muncul melihat apa yang akan mereka lakukan kepada orang yang telah membela sebelumnya. Uka pun memberanikan diri untuk menolong Serina. Begitupun dengan Kai yang akhirnya tiba di lokasi tersebut dan membantu mereka berdua. Tetapi anehnya, Kai masih menunjukkan perhatian khusus kepada Serina. 大丈夫じゃねえだろ。大丈夫だって。 Meski Uka tidak mengetahui alasan dibalik putusnya hubungan mereka, perasaan minder mulai muncul dalam dirinya, di mana Serina ini bukan hanya cantik, tetapi juga berani dan percaya diri. Saat akan pulang dengan temannya, Uka bertemu lagi dengan Serina yang mengajak untuk sedikit mengobrol tentang dirinya. Di sana Serina memberitahu bagaimana dirinya bisa menjadi sosok yang kuat seperti sekarang. Saat masih duduk di bangku SMP, Serina juga sering menjadi korban perundungan dari teman-teman sekelasnya. Bahkan perlakuan yang ia terima jauh lebih parah dibandingkan apa yang pernah dialami Uka. Sehingga pada masa itulah Kai hadir dan bertindak sebagai perlindungnya sekaligus penyemangat hidupnya. Sejak kejadian itu, Serina selalu bergantung pada Kai. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa dirinya harus menjadi pribadi yang lebih kuat karena tidak mungkin selamanya bergantung pada orang lain. Serina juga mengatakan bahwa saat ini ia sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap Kai.
Uka yang merasa Sherina masih menyimpan perasaan pada Kai mulai menjauh dari Kai tanpa memberikan penjelasan apapun, meski Kai tetap berusaha mendekatinya. Ishimori! Pada suatu hari di sebuah acara festival, Kai menghampiri Uka untuk meminta penjelasan mengapa sikapnya tiba-tiba berubah terhadap dirinya. Uka yang hanya terdiam pun membuat Kai meraih tangannya dan menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Kai pun berkata, meskipun Uka sering diam seperti batu, tapi bagi Kai, Uka adalah sebuah batu permata, dan saat itulah Uka menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta kepadanya. 石でもお前は宝石なんだよ。 He looks like truth to me. Oh, we're just a way to be free. ありがとうございます。 Di balik kepopulerannya, Kai sebenarnya adalah remaja yang kurang beruntung. Ia harus bekerja keras mencari nafkah karena hidup sendirian tanpa kehadiran orang tua. Kai bekerja paruh waktu sebagai pelayan di bar. Rahasia ini hanya segelintir orang terdekat yang mengetahui hal tersebut. Kelelahan yang ia alami akhirnya membuat kondisi tubuhnya menurun hingga jatuh sakit. Akibatnya Kai tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Uka yang merasa khawatir pun memutuskan untuk mengunjungi Kai di rumahnya, dan setibanya di sana, Uka mendapati kondisi Kai jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Setelah Kai merasa lebih baik, di sini Uka akhirnya menanyakan keberadaan orang tua Kai, sehingga Kai pun menjawab bahwa kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri dan dirinya harus tinggal sendirian tanpa adanya orang tua. ご家族の方はいつお帰りに？今海外に行ってる。あ、そうなんですね。 Keesokan harinya kehidupan kembali normal seperti biasa, namun melihat betapa populernya Kai di kalangan murid perempuan justru membuat hati Uka sedikit terasa terluka. Si teman yang menyadari kegelisahan yang dirasakan Uka, ia menegur Kai agar lebih menjaga perasaannya, di mana Kai yang terpikirkan dengan kata-kata si teman tadi meninggalkan sebuah tulisan di buku catatan milik Uka yang berisi penjelasan bahwa dirinya membutuhkan Uka. これ借りてたノート。じゃあ先行ってるわ。 Setelah berkumpul, teman Uka pun kemudian menyarankan agar dirinya jujur mengenai perasaannya. Saran itu membuat Uka merenungkan kembali setiap momen pertemuannya dengan Kai hingga saat ini, juga menyadari betapa tulus sikap dan perhatian yang selalu ditunjukkan Kai kepadanya. Pada akhirnya, Uka beranjak pergi untuk menemui Kai dan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan terhadapnya. 三浦君の彼女になりたいです。俺も好き。 Sejak saat itu mereka mulai terbuka menunjukkan hubungan mereka di hadapan teman-teman sekolahnya. Kai menyatakan bahwa dirinya kini adalah pacar Uka, meski beberapa teman mereka menganggap hubungan tersebut sama sekali tidak cocok karena Uka akan terlihat cocok bersama yang punya channel ini. 俺の彼女。 Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, hubungan mereka mulai menghadapi masalah ketika Uka ingin mengetahui latar belakang keluarga Kai, di mana Kai menjadi sangat sensitif setiap kali pembicaraan menyangkut keluarganya, sekalipun pertanyaan itu datang dari pacarnya sendiri. お弁当持ってきました。今日はいいや。もしかして迷惑でしたか？ Si
Si teman Kai kemudian memperingatkan Uka agar tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan keluarganya. Ia juga memberitahu bahwa Kai bekerja paruh waktu di sebuah bar. Malamnya Uka yang mendapat informasi pun pergi ke tempat kerjanya. Kai yang terkejut melihat Uka tiba-tiba muncul segera menariknya keluar karena tempat itu bukanlah tempat yang pantas untuk dikunjungi kekasihnya. 何こんなとこまで来てんだよ。 Kai mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Uka yang dianggap terlalu mencampuri kehidupan pribadinya. Tanpa memberikan penjelasan apapun, Kai langsung pergi dan meninggalkan Uka saat itu juga. もう帰れ。 三浦君 Saat perayaan Natal, Uka merayakan tanpa kehadiran Kai yang masih harus bekerja. Ia mengunggah beberapa foto kenangannya bersama Kai agar menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja dan tampak bahagia. Ketika Kai melihat foto-foto tersebut di ponselnya, ia pun terdiam dan menyadari bahwa Uka adalah hal paling berharga yang pernah hadir dalam hidupnya. Ia pun berlari meninggalkan pekerjaannya demi menemui Uka. Namun sayangnya, Uka telah lebih dulu pergi dan hanya meninggalkan teman-temannya di tempat tersebut. 石森はこれ以上うかちん傷つけるなら教えないよ。うかちんも愛想つかしてるかもしんないよ。ほい。俺の自転車使えよ。 Dengan sepeda yang dipinjamkannya, Kai segera menyusul ke tempat Uka berada. Yang setelah bertemu, Kai menunjukkan sebuah catatan yang berisi kisah tentang keluarganya. Ia menuliskan bahwa ibunya telah meninggal saat dirinya masih kecil, sementara ayahnya pergi meninggalkan ketika ia berada di tahun terakhir saat dirinya duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, Kai kini hidup seorang diri tanpa adanya siapapun. Ia memilih menyimpan kenyataan tersebut karena takut orang yang ia cintai akan meninggalkannya juga, sehingga rasa takut inilah yang selama ini menjadi trauma terbesar dalam hidupnya. 本当のこと話すとまた大切な人が離れるって思って。 Uka yang menerima Kai apa adanya pun berjanji akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi di masa depan. Tamat ending yang sangat membucinkan.